Selamat pagi, siang, ataupun sore Pak Stefan. Perkenalkan, kami dari Teknik Mesin kelas C ingin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai proses produksi manufaktur kendaraan listrik masa kini melalui proses pembentukannya melalui roll. Perkenalkan sebelumnya, mengenalkan diri, nama saya Stefan dengan NIM 2452149, dilanjutkan dengan teman saya. Dan dengan nama saya Panado Mastinja dengan NIM 2452149. Dengan saya Krista Alvin Wijaya dengan NIM 24091. Oke, mungkin awalnya kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu asal mula kendaraan listrik. Kendaraan listrik seperti mobil perusahaan Tesla, yaitu kendaraan yang membutuhkan komponen yang ringan, kuat, serta presisi. Dan salah satu pembentukan utama dalam kendaraan tersebut ialah melalui proses rolling sendiri, yaitu proses pembentukan logam menjadi lembaran tipis. Tesla sendiri menggunakan proses ini untuk membuat baterai enclosure, struktur underbody, dan sistem pendingin, sistem komponen pendingin. Nah, di sini ada jenis-jenis kendaraan listrik. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Kendaraan listrik itu dibagi tiga. Ada baterai electrical vehicle, ada hybrid electrical vehicle, dan satu lagi ada plug-in electrical vehicle. Mungkin teman saya akan bisa menjelaskan apa itu sih baterai electrical vehicle. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang baterai electrical vehicle, yaitu kendaraan yang digunakan sepenuhnya oleh listrik yang disimpan di dalam baterai besar. Tidak ada bensin sama sekali pada kendaraan ini, yang membuat kendaraan ini menjadi kendaraan ramah lingkungan yang tidak mengeluarkan polusi sama sekali. Menurut dosen teknik elektro Universitas PGRI Adi Buana, yaitu di Surabaya, sumber energi dari mobil listrik ini ialah tenaga listrik yang disimpan pada api dan kemudian dikonversikan menjadi tenaga gerak berupa putaran motor yang dikopel untuk memutar roda motor. Pada proses pengisian api charging, sumber energi listrik dari sel surya yang menghasilkan tegangan 12 volt, sedangkan jumlah api yang harus diisi sebanyak 4 buah dengan spesifikasi 12 volt dengan kapasitas 35. Jadi total tegangan yang harus di-charger adalah 48 volt. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur yang ada terdapat pada baterai electrical vehicle sendiri, yaitu ada traction baterai pack, yaitu tempat di mana baterai pada mobil atau kendaraan listrik itu disimpan, dan ada charger portnya, ada transmissionnya, ada onboard charger, ada baterainya di kap depan mobil, serta ada thermal system atau cooling pada mobil listrik yang ditaruh juga pada depan mobil, serta ada DC converter, ada controller dan inverter, dan ada electric transition motor. Nah, selanjutnya ada hybrid electrical vehicle, dan mungkin akan menjelaskan dengan teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang hybrid electrical vehicle, yaitu hybrid electrical vehicle atau HEV hanya menggabungkan lebih dari satu sumber tenaga pendorong untuk memberi energi sebuah kendaraan. HEV mengkombinasikan lebih dari baterai operat electrical vehicle atau disingkat dengan BEF dan internal combustion engine vehicle atau ICE. Tanpa mengubah gaya berkendara, logika penggunaan dua sumber energi pada sebuah kendaraan cukup sederhana. ICE biasanya memiliki daya yang lebih banyak daripada kebutuhan daya kendaraan saat situasi tertentu. Biasanya ICE bisa menghasilkan daya lebih dari 150 HP, namun hanya 20 sampai 40 yang dibutuhkan saat menjelajah atau kecepatan berusaha. Sisa tenaga hanya dibutuhkan untuk akselerasi dan melewati sebuah tanjakan. Motor listrik dapat memberikan daya secara instan dan tanpa mengonsumsi bahan bakar. Oke, mungkin saya akan menjelaskan
kembali apa komponen yang ada terdapat pada hybrid electrical vehicle. Itu ada fuel filter, ada fuel tank atau tempat gasolin, tempat menyimpan bahan bakar fosil, serta ada traction baterai park, serta ada juga electric transition motor yang ada terdapat pada kap depan mobil, beserta electric generator, ada transmission, ada baterai, ada thermal system atau cooling, dan ada DC converter, ada power electronics controller, ada internal combustion engine, dan ada exhaust system atau knalpot. Nah, mungkin bedanya hybrid electrical vehicle ini dan baterai electrical vehicle itu, kalau yang hybrid ini dia bisa menggunakan bensin dan listrik yang dikombinasikan untuk menjadi bahan bakar pada mobil. Oke, kita akan mungkin lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada plug-in hybrid electrical vehicle atau PHEV. Nah, kalau plug-in hybrid electrical vehicle sendiri itu adalah kendaraan yang ditenagai sepenuhnya oleh listrik yang disimpan dalam baterai, dan jika baterai tersebut akan habis, mobil akan tetap berjalan jika ada salah satu bahan bakar, jika ada salah satu sumber bahan bakar yang ada pada mobil. Pak, PHEV berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Namun hanya optimal jika digunakan sesuai pada desainnya, yakni dengan pengisian daya secara rutin dan sistem manajemen energi yang cerdas. Nah, bedanya PHEV sama hybrid sendiri itu, mungkin dari PHEV ini dia bisa menggunakan salah satu bahan bakar ya, bisa pakai bahan bakar fosil ataupun bisa pakai bahan bakar listrik. Jika misalnya tidak ada bahan bakar listrik pada mobilnya itu habis, tidak apa-apa, bisa dipakai dari bahan bakar fosil sendiri. Tetapi jika hybrid electrical vehicle itu tidak dapat menggunakan, tidak dapat mobilnya berjalan jika salah satu bahan bakar tidak ada pada mobil tersebut. Dan jika tidak ada bahan bakar, misalnya tidak ada bensin ataupun salah satunya tidak ada baterai sebaliknya, itu maka kendaraannya tidak dapat berjalan. Kalau plug-in hybrid ini ya bisa berjalan jika ada salah satu bahan bakar aja terdapat pada kendaraan mobil itu. Oke. Different between controlling process. Today's session we learn about. Di sini ada forming and shaping pada rolling. Mungkin ini adalah metode atau pengaplikasian rolling yang bisa membuat bodi-bodi pada kendaraan listrik. Nah, mungkin secara spesifik pengaplikasian pada hot rolling dan cold rolling itu cara. Nah, di sini ada forming and shaping pada rolling. Mungkin saya akan menjelaskan pada video ini dalam ada dua, ada hot rolling, ada cold rolling. Pada hot rolling sendiri, di sini bisa kita lihat pada videonya, logam melewati dua roll. Di sini ada videonya, logam melewati dua roll yang berputar ke arah berlawanan, yang atas ke arah atas, yang ke bawah ke arah bawah. Nah, dengan kecepatan perifer seragam, dan jadi dengan kecepatan rollnya ini seragam. Dalam proses hot rolling ini suhu dijaga pada suhu rekristalisasi. Dalam proses ini jarak antara roll disesuaikan dan selalu kurang dari ketebalan logam yang dimasukkan. Jadi bervariasi ya untuk ukuran logam pada hot rolling ini. Jadi antara roll ini disesuaikan sesuai dengan ukuran logam yang dimau. Jadi ukuran roll ini disesuaikan. Nah, ketika logam melewati roll, terjadinya perubahan pada struktur butirnya. Di sini suhu rekristalisasi mencegah logam dari pemerasan kerja, dan karena ini hot rolling
pada logam itu tidak menunjukkan efek pemerasan kerja karena aksi pengepresan ke arah penggilingan dan kecepatan material saat keluar lebih tinggi daripada saat masuk. Nah, di sini setelah pada proses hot rolling, logam akan didinginkan dengan proses hot rolling. Mungkin teman saya akan menjelaskan pada proses hot rolling itu seperti apa sih. Silakan menjelaskan. Baiklah, pada proses hot rolling seperti gambar di atas dan seperti video di atas digunakan untuk hasil permukaan halus dan cerah. Nah, pada logam sebelumnya di hot roller, sebelum proses hot rolling dibersihkan melalui permukaan operasi lainnya. Bagian digiling, para analisis walling memperoleh permukaan bersih dan sempurna. Koefisien gesek antara raw dan logam lebih rendah, seperti video di atas. Pengurangan ukuran yang besar mungkin dilakukan dalam proses tersebut untuk memungkinkan pendinginan dalam proses penggulungan. Dimensi penampang sampai selesai dapat ditoleransi secara ketat. Hasil permukaan pada penggulungan panas tidak buruk, tetapi proses penggulungan dingin, hasil permukaan yang halus panas tersebut menunjukkan efek pengerasan kerja. Sedangkan pada proses penggulungan dingin, logam digulung menunjukkan pada efek pengerasan. Sekian. Lanjut. Nah, forming dan shaping pada rolling dijelaskan before hot rolling. Hot rolling adalah terlihatnya batang logam seperti yang digambar di atas, terletak di ujung kiri atas. Slab dipanaskan hingga suhu 1100 sampai 1300 derajat Celcius agar menjadi plastik yang mudah dibentuk. Pada rolling mill di tengah pembentukan akhir logam masih dalam keadaan panas. Warna merah menunjukkan logam masih panas di atas 800 derajat Celcius. Selanjutnya after cold rolling. Pada bagian kiri bawah, proses itu dilakukan untuk pemanasan logam untuk meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasan melalui efek kerja dingin. Menyiapkan bahan baku produk air seperti panel bodi, mobil listrik atau EV, casing baterai dan komponen interior dan eksterior presisi. Sekian. Next. Nah, kalau buat grafik ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dan ini adalah grafik penjualan mobil listrik atau BEV di Indonesia, yaitu di tahun 2025. Kita akan melihat grafik dari bulan Januari, yaitu grafik penjualan mobil dari mobil listrik ini terjual sebanyak 2.517 mobil. Jadi penjualan mobil di pada Januari ini pada tahun 2025 penjualannya itu masih sedikit karena belum banyak sekali peminat untuk membeli mobil listrik. Dan kita akan melihat di bulan Februari. Di bulan Februari penjualan atau pembelian mobil listrik meningkat sebanyak 5.183. Penjualan di bulan Februari ini bisa termasuk peningkatan yang lumayan meningkat karena pada bulan Februari sudah hampir banyak unit-unit mobil listrik itu sudah diperjualbelikan di mana saja. Ketiga bulan Maret itu terjual sebanyak 8.850 unit mobil listrik, yaitu hampir setara
Oke, ini adalah penjualan mobil listrik atau grafiknya pada tahun 2025. Pada tahun 2025 penjualan mobil listrik di Indonesia pada bulan Januari yaitu 2.517 unit mobil yang sudah masuk di Indonesia. Sedangkan di bulan Februari sudah naik 5.183. Pada bulan Maret sudah naik 8.850 dan pada bulan April sudah menurun di angka 7.402. Dari grafik ini kita sudah melihat dari bulan ke bulan, apalagi dari bulan Januari yang pertamanya 2.517 itu pembeli atau peminatnya lumayan sedikit, tapi setelah bulan Februari peminat mobil listrik di Indonesia itu meningkat sebanyak 5.143 dan pada bulan Maret kita juga sudah melihat bahwa peningkatan pembelian atau penjualan mobil listrik di Indonesia itu semakin meningkat di 8.850, tapi pada bulan Maret April menurun 7.402. Dan dari sini kita sudah melihat penjualan atau pembelian mobil listrik, yaitu diagramnya. Selanjutnya, mungkin saya akan menambahkan kenapa di bulan April ini penjualan mobil itu berkurang, dikarenakan penjualan mobil listrik sendiri di Indonesia itu masih kategori cukup mahal ya. Jadi mungkin tidak semua orang mampu beli, beserta spare part pada kendaraan itu banyak yang belum tersedia di Indonesia. Nah, itulah penyebab mengapa penjualan mobil listrik di Indonesia itu tergolong masih sedikit dibandingkan dari negara-negara lain seperti negara Jerman, negara Amerika, negara Cina yang sudah mengembangkan mobil listriknya beserta spare part-nya sudah tersedia pada negara tersebut. Oke, lanjut. Di sini terdapat raw material yang digunakan pada kendaraan listrik. Ini ada beberapa saja untuk contoh raw material atau mentahannya yang digunakan pada mobil listrik. Itu ada polimer atau plastik teknik. Contoh materialnya itu ada polyilen, polypropylen, acrylonitrile, dan butadienestiren. Yang kedua itu ada keramik dan oksida. Contoh materialnya yang terdapat pada keramik dan oksida itu contohnya ialah alumina, silika, zirkonia, dan mika, plastik mika. Dan di sini ada karet dan elastomer. Contoh materialnya itu ada polyilen, ada polypropylen, ada polimer dan karet. Dan yang ketiga itu ada karet dan elastomer. Contoh materialnya itu mirip pada polimer dan plastik teknik, tetapi bedanya karet dan elastomer ini dia materialnya lebih keras dan biasanya digunakan pada jembatan-jembatan, konstruksi jembatan yang ada pada jembatan misalnya yang ada di Palembang itu menggunakan karet dan elastomer sebagai fondasi atau salah satu bahan material yang terdapat pada tersebut. Nah, di sini ada kesimpulan rolling yang kami dapatkan melalui presentasi ini pada kendaraan listrik. Itu mungkin akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, buat kesimpulan rolling pada kendaraan listrik, yang pertama, proses rolling merupakan salah satu metode pembentukan logam dan efisiensi dengan presisi tinggi. Digunakan secara luas dalam produksi komponen kendaraan listrik. Yang kedua, rolling mampu menghasilkan struktur material yang homogen dan kuat, cocok untuk aplikasi seperti casing baterai, rangka kendaraan, dan komponen struktural lainnya. Dan yang ketiga, teknologi rolling modern mendukung produksi massal, penghematan energi dan efisiensi biaya.
Sejalan dengan tuntutan industri kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan pengembangan material dan kontrol proses rolling akan menjadi kunci dalam inovasi manufaktur kendaraan listrik masa kini dan masa depan. Sekian dan terima kasih. Maaf bila